Halo semuanya, jumpa lagi di channel Krisna 2018 dengan saya sendiri Krisna. Kali ini saya akan membahas dan juga membuka kembali topik yang telah lama saya bahas ya. Jadi waktu itu saya pernah bahas atau review tentang CCTV P380 Pro warna putih, dan waktu itu memang bahasnya itu untuk yang outdoor. Nah, bagaimana kalau diterapkan di indoor? Nah, CCTV ini berbeda dengan CCTV yang model sebelumnya ya, karena sebenarnya modelnya ini model seperti menyerupai bohlam. Nah, bagaimana bentuknya, kemudian lagi fungsinya nanti bagaimana kalau misalkan di indoor, dan nantinya taruh di mana. Oke, kali ini ada 3 item yang akan saya gunakan. Yang pertama cutter, yang sini teman-teman cutter. Kemudian lagi itu nanti taruhnya di tabnya itu nanti jadi nambah satu lagi CCTV. Jadi saya 2 CCTV, satu outdoor di bawah dan satu outdoor di atas. Nah, ini akan kita taruh di indoor dan akan kita tes juga bagaimana penggunaannya di dalam ruangan. Nah, modelnya ini nanti kita buka dulu ya saat unboxingnya. Oke teman-teman, kita mulai unboxing aja ya. Oke, pertama kita buka dulu teman-teman, langsung buka aja ya. Kalau kemarin saya beli nama mereknya itu P380 Pro. Nah, di sini P380 Pro nya sekarang dengan tampilan terbaru ya teman-teman, dan memorinya ini saya beli 32 GB yang nantinya ini ketahanannya itu maksimal 14 hari ya. Jadi kalau 16 GB itu 1 minggu, 32 GB itu 14 hari 2 minggu, dan 64 GB yang waktu itu bertahan sampai dengan 1 bulan. Nah, ini juga disesuaikan dengan budget teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada budgetnya terbatas, beli aja yang 32 GB ini, karena harganya kemarin itu di bawah 200.000, namun di atas 150.000 sedikit plus ongkir ya, seperti itu teman-teman. Jadi disesuaikan dengan budget teman-teman ya. Nah, pertama kita buka dulu untuk memory cardnya. Nah, memory cardnya ini memory cardnya yang memang khusus untuk CCTV ya. Sebenarnya pakai model yang lain juga sama aja, tapi kalau dia udah include satu dengan CCTV, nah biasanya itu langsung klop atau kompatibel. Nah, CCTV saya di atas itu modelnya warna hitam waktu itu juga bohlam ya. Nah, dia memang memorinya nggak pakai memori yang seperti ini ya, jadi di luar dari memori yang pertama. Tapi ketika crash data diganti dengan Pigen, nah Pigen itu juga cocok dipakai untuk CCTV. Jadi sesuaikan juga untuk mereknya teman-teman. Ini 32 GB ya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian kita singkirkan juga untuk cutternya ya. Cutternya kita cukupkan juga dulu, dan coba kita buka kotaknya ya. Di sini ada tulisan Tripsky P380 Pro, ini model baru ya. Kemudian lagi P380 Pro Y02, jadi ini made in China. Nah, dengan standar dari networknya itu 2,4 GHz WiFi ya, jadi harus pakai WiFi supaya bisa connect. Nah, model lampunya ini seperti ini teman-teman. Nah, sedangkan nantinya dia untuk videonya itu kira-kira Full HD ya. Nah, kalau yang kemarin yang di awal itu dia 4K ya. Nah, ini disesuaikan juga nanti ya. Sebenarnya nggak jauh beda, tapi memang 4K itu ngaruh teman-teman. Nah, ini untuk barcode-nya. Nah, di sini wireless, two-way audio, kemudian human instruction detection, jadi bisa mendeteksi gerakan dari manusia, cloud storage, dan juga dia ada daylight vision, jadi bisa penglihatan malam teman-teman.
Nah, di kotak ini sudah ada gambaran nanti modelnya seperti ini. Kita buka. Oke, dapat buku panduan. Ini mirip seperti yang CCTV sebelumnya juga. P380 Pro smart kamera, nanti ada reset button, kemudian SIM masuk. Nah, SIM ini yang tadi itu kartu SD ya, dan untuk scanningnya biar connect ke jaringan yang sama itu pakai barcode ini. Oke, itu buku petunjuk. Kemudian ini CCTV-nya. Ya, CCTV-nya model seperti ini teman-teman. Ada tulisan P380 Pro. Ini model baru. Nah, nanti dia bergerak seperti ini, 360 derajat ya. Tuh. Atas bawah, kanan kiri. Seperti itu teman-teman. Putar juga. Nah, seperti itu. Ya. Itu model CCTV-nya. Kita singkirkan juga. Dan ini bolamnya. Nah, nanti bolamnya disambungkan ke sini teman-teman. Nah, disambungkan seperti ini biar dia nyambung ke aliran listrik. Nanti dalam instruksi prakteknya akan saya peragain ya. Kemudian dapat untuk skrup. Nah, skrup ini untuk nancapin ke dinding untuk CCTV-nya. Tapi kan kita di sini nggak pakai dinding ya. Jadi kita pakainya langsung ke bolamnya ini. Nah, jadi mungkin dia ditancapin di sini, kanan kiri di sini teman-teman. Nanti berbentuk seperti ini, bisa ditaruh di horizontal atau vertikal ya. Nah, nanti modelnya gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, oke. Tapi saya tidak akan menggunakan yang ini. Nanti sebagai contoh saya akan menggunakan yang model lain untuk CCTV-nya gerak atau enggak. Kita setting dulu ya. A few moments later. Teman-teman, kita balik lagi dan ini saya ada model CCTV-nya yang nanti kita colokin di sini. Nanti saklarnya berbentuk seperti ini, yang udah ada saklar. Nanti dia ditaruh di sini, ya, ditaruh di sini teman-teman, dan nanti ditempelin di sini. Nah, tapi kita juga setting dulu teman-teman. Setting untuk peletakan CCTV-nya. Nah, kita atur default kayak gini dulu, dan nanti kita colokin di situ. Nah, untuk permulaan kita coba cek di sini. Oke, P380 Pro kita klik dulu ya, sampai dia connected ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba untuk menerawang ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih, ini sudah saya setup CCTV-nya, dan ini posisi saklarnya itu mati ya teman-teman. Nah, nanti kita coba tengok ya untuk CCTV-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin nambahin perangkat saya itu sebenarnya sudah ada. Nah ya, sudah ada perangkat saya, tapi saya akan coba tambahin di sini. Jadi kalau nah, scan-nya itu nanti teman-teman pindahin scan area di sini ke CCTV teman-teman. Nah, kan ada di belakangnya ini kan untuk QR code-nya. Nah, QR code beserta dengan user ID-nya. Nah, teman-teman scan di situ, kemudian teman-teman tambahin kamera WiFi ya. Nah, setelah teman-teman, nah ini ada pilihan koneksi kode QR. Nah, ini yang ditambahin teman-teman. Atau kalau tidak bisa koneksi QR code, nanti teman-teman pilih yang ini yang di bawah nih teman-teman, koneksi Bluetooth. Nah, jadi antara dua nih. Kalau nggak koneksi WiFi, koneksi Bluetooth, atau diaktifin dua-duanya juga nggak apa-apa. Nanti sudah konfirmasi dia akan setup pairing ya. Nah, setelah setup pairing, baru CCTV bisa dijalankan teman-teman. Oke. Nah, bagaimana bentukan CCTV-nya? Jadi sudah saya akses ya. Sudah saya akses. Kita kembali dulu. Kita kembali lagi. Nah ya, ini yang CCTV-nya sudah kita akses. Nah, ini perangkatnya ini kita coba klik untuk dijalankan ya teman-teman. Jadi kita coba nyalain dulu CCTV-nya. Ya, itu dia sudah mulai nyala. Nah teman-teman, nah ketika dia
sudah ada tulisan bunyi connecting, network connecting. Nah teman-teman baru jalan ke arah sini teman-teman. Nah di sini kan sudah ada namanya ya, namanya saya kasih Krishna CCTV dalam. Nah nanti teman-teman bisa lihat nih bagaimana. Nah jadi dia ngarah ke sana tuh, ngarah ke sana. Jadi kalau misalkan nantinya dia ke atas, nah dia akan nyarah ke atas seperti ini tuh, ada gambar kacamata, kemudian lagi itu saya untuk konektor RJ45 eksternal dan lain-lainnya. Nah jadi ini sudah berjalan. Nah bagaimana kalau kita setup atur di dalam sini aja nih tanpa perlu kita aktifin keluar ya. Nah pembesarannya ini bisa nih 10 kali, kemudian ke atas dikecilin juga bisa 1 kali juga, dan ini sangat terang banget ini. Nah teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman tinggal mainin di sini aja nih ya. Oke, nah diatur untuk ke kiri, kemudian bawah, kemudian ke kanan dan atas ya, seperti itu teman-teman ya. Banyak banget ini, ada juga untuk suara, jadi suara model begini. Nah ini suara saya sudah merekam juga untuk di konten saya nih. Nah karena gabung jadi begini. Nah ini SD mode, sekarang mode SD, mode yang paling rendah. Teman-teman bisa jadikan dia HD atau HD ya. Nah HD ini yang berfungsi untuk menjernihkan gambar ya, dan bisa juga ngomong nih teman-teman. Halo, halo, tinggalkan pesan ya. Nah seperti itu, karena noise-nya ada 2 nih. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kalau untuk alarm bisa di teman-teman lakukan di sini teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah untuk yang lainnya teman-teman bisa ambil screenshot juga kalau ada gambar mencurigakan, misalkan seperti ini teman-teman. Nah gambarnya tertangkap dan kita lihat hasil dari capturannya. Nah kurang lebih bagus teman-teman ya. Tuh ada kunci juga, kemudian yang lain ya. Nah oke, bagaimana teman-teman? Untuk sekarang coba untuk analisa lebih lanjut lagi ya. Jadi di sini untuk model CCTV-nya ini ada tulisan P380 Pro. Jadi kalau teman-teman ingin masukin memory card-nya, teman-teman tinggal masukin aja ke sini teman-teman. Nah dan ditekan ya. Nah memory card-nya sudah terpasang nih. Nah kalau misalkan dirasa memory card-nya penuh dan teman-teman tidak ingin di backup, teman-teman tinggal tekan tombol reset gini. Nah ada bunyi klik gitu, teman-teman tekan sekali lagi ya. Nah dia akan otomatis ngereset data yang sudah ada. Jadi ibaratnya kayak di format kalau di dalam laptop ya. Nah setelah data di format, jadi data itu benar-benar kosong dan bisa diisi ulang lagi. Tapi kalau teman-teman ingin membackupnya, teman-teman tinggal cabut aja, kemudian backup. Jangan lupa untuk selalu dipantau hal-hal penting. Nah sebenarnya di sini juga terdapat banget macam lampu dan juga lampu LED beserta kameranya. Tapi yang di antara pinggiran sini itu merupakan lampu infrared, kemudian lagi lampu flash, dan satunya lagi untuk night vision. Sedangkan di tengah-tengahnya ini memang kameranya hanya 1. Nah ini sebagai earpiece mikrofonnya juga. Jadi kalau kita model yang kayak tadi yang saya peragain, itu dia kalau manggilin orang itu bisa tanpa perlu kita datangi langsung. Bagaimana, menarik kan teman-teman? Nah kalau ini hanya hiasan teman-teman. Dan untuk di bawah ini piringannya kalau bisa jangan sampai karatan, karena ini untuk mengalirkan listrik ke tempat kok dari bohlam itu sendiri. Jadi mirip kayak lampu seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.